Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Shalom. Pertama-tama, atas nama Majelis GKE Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Pada Bapak Penetua Alsen Bayan selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Saudari Anggun yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini, Ibu Herti Carolina dan Saudari Adeline Febriana yang akan menjadi pemandu lagu. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius dan Penetua Yonatan selaku petugas multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Berita Jumat hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu 25 Oktober 2020 sekaligus Hari Perayaan Reformasi dan Hari Bapa GKE yang bertugas menjadi liturgus yaitu Bapak Mardiampung SPD, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, petugas mimbar Seksi Pelayanan Bapak Jemaat GKE Berimba, song leader Bapak Yuberi Ezumben dan Julian Taraka Harap, pemain keyboard Saudari Anggun. Berita keuangan. Untuk berita keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran minggu yang lalu tidak ada perubahan. Berita kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan Kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 16 WIB dengan petugas liturgus Anggun Angelia Mentari, doa persembahan Renoldi Priyoga, dan didampingi oleh seluruh seksi pelayanan pembina seksi pelayanan remaja. Diundang warga jemaat sekalian bisa berkenan hadir dalam acara pernikahan putra-putri dari pasangan putra-putri kami, Francisca Meida AMD putri dari Bapak Anderson U. Debel dan Ibu Helma N. Jamain, dengan Pendeta Thomas Seilandra STH, putra dari Bapak Yosep Ontoy dan Ibu Rosiana, dengan rangkaian acara pemenuhan hukum adat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 15 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Anderson U. Debel di Jalan Bukit Raya nomor 42 Kasongan. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 8 WIB di Gereja GKE Hapakat Kasongan. Dan resepsi pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 12 WIB sampai dengan selesai, bertempat
di rumah keluarga Anderson U. Debel di Jalan Bukit Raya nomor 42 Kasongan. Demikian berita Jumat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ibadah kita pada hari ini akan menggunakan liturgi ibadah hari Minggu di gereja model yang pertama yang sudah dibagikan, dan sebelum pendeta, penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama puji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati ibadah kita pada saat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut putum dan salam tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 406, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Bersama
merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami mohon, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab disampaikan oleh petugas yang sudah ditentukan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23 dengan judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, Aku mengenal namamu, dan Engkau mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendengar kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalan kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dan manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku akan mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberikan kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lalu firman-Nya, "Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lengkuk
gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut pembacaan Alkitab tadi dari menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 199, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Disampaikan oleh Ibu Oktavianti SH. Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Melewati ibadah ini kami boleh menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Melewati puji-pujian, penyembahan dan doa kami. Dan saat ini pula Tuhan hendak menyampaikan isi hati-Mu kepada kami melewati firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami, memimpin kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melewati firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kami pada saat ini. Berkenanlah ya Bapa, pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 dengan judul
tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan juga yang memelihara firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pada suatu hari, suatu ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan juga orang-orang Herodian yang mengajukan suatu pertanyaan untuk menjebak Tuhan Yesus. Menarik kita melihat, biasanya dua kelompok ini, kelompok orang Farisi dan kelompok orang Herodian, mereka ini beroposisi atau berseberangan, bertentangan, tidak saling bersekutu. Orang-orang Farisi berkiblat kepada Bait Allah, berkiblat kepada Taurat dan juga bangsa Yahudi. Sedangkan orang-orang Herodian, mereka ini berkiblat kepada Herodes, yang mana itu adalah antek dari kekaisaran Roma untuk menguasai sebagian wilayah Palestina. Dan pada zaman Yesus, dalam bacaan kita pada hari ini, pada saat itu kekaisaran Roma lah yang berkuasa pada saat itu, sehingga orang-orang Yahudi berada di bawah jajahan pemerintahan Romawi pada saat itu. Nah, tentu saja dua kelompok yang berbeda ini, yang selalu berseberangan ini, menjadi sesuatu yang menarik dalam bacaan kita hari ini karena kepentingan yang sama, yaitu untuk menjerat Yesus. Mereka bisa berkolaborasi, artinya bekerja sama. Padahal mereka ini adalah dua kelompok yang berbeda kepentingan, berbeda kiblat, dan juga saling bertentangan. Tetapi untuk menjerat Yesus, mereka berkolaborasi, bekerja sama. Bagaimana cara mereka menjerat Yesus? Dengan suatu pertanyaan. Kita melihat ayat 16-17. "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Dan pertanyaan mereka, "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Ini pertanyaannya. Diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kepada kita pertanyaan ini disampaikan, diajukan kepada kita, mungkin menjadi sesuatu yang membingungkan bagi kita. Ibaratkan seperti makan buah si malakama.
Karena sebenarnya sulit menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaan ini memang tujuannya untuk menjebak Yesus. Kenapa? Apa diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau dijawab boleh membayar pajak kepada kaisar, maka kelompok orang-orang Yahudi yang diwakili orang Farisi bisa memperoleh alasan untuk mempersalahkan Yesus, karena dianggap Yesus tidak setia kepada bait Allah, tidak setia kepada Taurat, tidak setia kepada bangsanya sendiri, karena Yesus berasal dari kalangan mereka. Tetapi kalau dijawab tidak boleh membayar kepada kaisar, maka di sini dipakai oleh orang-orang kelompok Herodian untuk memperoleh alasan membawa tuduhan kepada Yesus bahwa Yesus menghasut rakyat untuk tidak membayar kewajibannya kepada kaisar. Itu berarti sama saja Yesus dianggap memberontak, bahkan dianggap menyalakan, mengobarkan api pemberontakan kepada kaisar yang berkuasa pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kalau kita berada di posisi demikian ketika pertanyaan itu diajukan kepada kita. Tetapi ketika kita melihat jawaban Yesus di sini dalam nas ini, dalam hikmat ilahi, Tuhan Yesus meminta kepada mereka menunjukkan uang dinar. Di permukaan uang dinar terdapat gambar dan tulisan kaisar. Kemudian Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu jawabannya. Dan juga bahwa pernyataan jawaban Yesus ini luar biasa, karena pernyataan ini merupakan jawaban atas mereka yang mau menjebak. Dan jawaban Yesus ini membungkam mulut mereka, sebab mereka tidak berhasil menjebak Yesus. Di balik jawaban Yesus terdapat kebenaran yang luar biasa. Kita perhatikan di sini kata berikanlah kepada kaisar, berikanlah kepada Allah. Berikanlah dalam istilah bahasa aslinya Yunani apodote, artinya mengembalikan. Mengembalikan sesuatu kepada orang lain yang berhak memilikinya. Sebagai rakyat pada saat itu, sebagai masyarakat jajahan, mereka wajib memberi pajak upeti kepada Kaisar Roma yang memimpin pada saat itu. Dan selayaknya sebagai warga negara, masyarakat, orang-orang Yahudi harus membayar, harus mengembalikan uang dinar yang dicetak oleh Kaisar Roma. Dinar adalah sekeping mata uang yang memiliki gambar dan tulisan kaisar. Jadi ya harus bayar pajak sebagai suatu kewajiban warga negara, warga masyarakat, di mana kaisar yang memimpin pada saat itu. Nah, saudara-saudara, kalau kepada kaisar apodote, mengembalikan, kalau kepada kaisar harus mengembalikan, mereka harus mempersembahkan sesuatu yang di atasnya ada gambar dan tulisan kaisar. Lalu pertanyaannya, apa yang patut diberikan kepada Allah? Kalau kepada kaisar diberikan sesuatu yang mana ada gambar dan tulisan kaisar, yang digambarkan dalam sekeping uang dinar, apa yang patut diberikan kepada Allah? Tentu yang patut diberikan kepada Allah adalah sesuatu yang di atasnya gambar dan tulisan Allah. Lalu apa gambar dan tulisan Allah itu? Di mana kita menemukan itu? Tidak lain, Bapak Ibu Saudara, gambar dan tulisan Allah itu ditujukan kepada kita,
manusia. Tak lain dan tak bukan adalah segenap diri, segenap hidup kita. Karena kalau kita mengingat dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, di situ dijelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Selem bahasa aslinya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Sehingga dalam diri manusia ada komponen-komponen karakter-karakter Allah. Komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang oleh karenanya manusia memiliki kemampuan untuk menganalisa, mempertimbangkan sesuatu, sehingga manusia juga memiliki kehendak. Dan dalam penciptaan manusia dijelaskan kepada kita bahwa hanya tangan Allah sendiri yang membentuk. Tangan Allah sendiri yang membentuk. Kejadian 2 ayat 7. Kata membentuk di sini Allah sendiri yang mengukir, menulis. Dan dalam diri kita terdapat gambar dan tulisan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, segenap diri kita, segenap hidup kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Kita harus selalu mengingat bahwa manusia tidak pernah menciptakan dirinya sendiri. Dan manusia tidak dapat memiliki dirinya sendiri. Hanya Tuhan. Dan Tuhan Yesus menasihati kita melewati nas ini, bahwa gambar dan tulisan Allah itu kembalikanlah kepada yang berhak memilikinya. Dan kita adalah gambar dan tulisannya. Nasihat yang disampaikan kepada kita adalah untuk mengembalikan kepada Allah, sehingga diri kita, hidup kita dikembalikan kepada Allah. Dan ketika hidup kita ini, diri kita dikembalikan kepada Allah, apa yang bisa kita beri kepada Tuhan? Hidup kita, hati kita, bahkan seluruh keinginan harapan kita. Dan kita beri yang terbaik untuk Tuhan, melewati keberadaan diri, melewati talenta, melewati kelebihan dan kekurangan, melewati potensi, adalah untuk Tuhan. Karena kita adalah gambarnya. Sehingga ketika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, tidak ada semestinya kita harus hitung-hitungan dengan Tuhan, atau persentase dengan Tuhan. Saudara-saudara, Paulus pun menasehati, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan untuk Tuhan. Melewati nas ini Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita akan status kita di dunia dan di hadapan Tuhan. Kita punya 2 status. Yang pertama sebagai warga negara di dunia ini. Dan yang kedua di hadapan Tuhan kita adalah sebagai warga kerajaan Allah. Dan dalam status ini pun kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai warga kerajaan sorga. Dua-duanya harus berimbang. Bahkan yang paling penting, kewajiban kepada Allah itu pun lebih utama. Kewajiban kepada Allah tidak begitu saja menghapuskan kewajiban kita kepada pemerintah. Kita harus tunduk taat kepada sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, turut mendukung setiap pembangunan demi kesejahteraan, kemaslahatan bersama. Dan juga begitu pula sebaliknya,
persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita harus patuh kepada pemerintah kita, namun kepatuhan itu juga tidak boleh mengurangi ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah Sang Raja yang harus kita taati sepenuhnya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan yang telah kami dengar dalam keberadaan diri kami sebagai warga negara dan warga kerajaan sorga. Dan biarlah tuntunan penyertaan Tuhan senantiasa hadir, mengiringi langkah-langkah hidup kami sehingga kami tidak salah langkah di dalam segala sesuatu. Ampunilah segala dosa pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak ada di hadapan-Mu pada saat ini, membawa keberadaan diri kami masing-masing, membawa segenap pergumulan kami. Kami boleh mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan dalam ibadah yang kami laksanakan pada hari ini, yang mana jemaat-Mu juga pun beribadah, baik yang ada di gereja ini maupun juga yang beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarga. Apapun cara kami beribadah, biarlah Tuhan berkenan memberkatinya. Bahkan berkat Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Kami datang membawa keberadaan diri kami masing-masing pada saat ini ya Bapa. Engkau berkenan menolong, menopang, dan memberikan kami hikmat akal budi dalam menyikapi setiap pergumulan hidup kami. Biarlah kami tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Meskipun ada banyak hal yang harus terjadi dalam hidup kami, tetapi tidak membuat kami jatuh, tetapi kami senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini pun kami menyerahkan segenap keluarga, rumah tangga kami masing-masing, segenap usaha dan pekerjaan, apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami, segenap cita-cita, impian dan harapan kami mau letakkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkenan memberkati dan jadilah kehendak Tuhan yang baik. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Dicukupkanlah kami dengan segala berkat-berkat-Mu, sehingga kami tidak berkekurangan, tapi kami boleh hidup dalam kelimpahan, dan kami tidak lupa mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Sebab hidup kami ini adalah milik Tuhan, dan Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Dan biarlah kami boleh mempergunakan hidup yang Tuhan berikan untuk kami kembalikan kepada Tuhan, menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan, melewati setiap potensi talenta yang Tuhan berikan untuk kami. Berkatilah anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil maupun menginjak remaja, para pemuda-pemudi-Mu. Tuntun mereka
mereka ya Bapa agar tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi anak yang takut kepada Tuhan, bahkan tetap setia memegang teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa artinya kenikmatan dunia ini tidak mampu memberikan kami kepuasan yang sejati, tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan mampu memenuhi hasrat dan dahaga kami, memberikan kami kepuasan yang sejati. Bahkan Tuhan Yesus telah memberi hidupmu untuk keselamatan kami yang berdosa ini, sehingga di dalam Yesus Kristus kami memperoleh jalan kebenaran dan hidup. Dan biarlah Bapa di sorga, kami juga sebagai orang tua menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang mengarahkan seluruh anggota keluarga kami menjadi keluarga yang tetap ada di hadapan Tuhan. Kami senantiasa mendoakan kehidupan anak-anak kami agar mereka tidak salah langkah, tetapi kembali kepada jalan yang benar. Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu. Biarlah jemaat Tuhan dimanapun berada, teristimewa untuk persekutuan jemaat Barimba di tempat ini, tetap kuat, tetap solid, saling menguatkan, saling menghibur, dan hidup dalam kasih dan kebersamaan. Dan biarlah jemaat-Mu di tempat ini boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan melewati kehidupan mereka, menjadi jemaat yang misioner, yang bersaksi. Tuhan, pakailah kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah diberikan oleh Tuhan semangat sukacita yang berkobar. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap boleh melayani Tuhan, melayani jemaat dengan segala keterbatasan kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk jemaat, melewati pelayanan yang boleh kami berikan. Dan pelayanan itu boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, Engkau hadir untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tengah dalam pergumulan hidup yang berat, dalam keputusasaan, dalam kekhawatiran, bahkan juga saudara-saudara kami yang sakit, bahkan yang tengah dalam masa pemulihan. Tuhan datang menjamah mereka, memulihkan mereka. Dan Tuhan juga datang kepada saudara-saudara kami yang berduka cita. Tuhan berkenan menghibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang terpenjara, mereka yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangga, bahkan yang tidak pernah berhenti berdoa, menyerahkan hidup mereka dan menantikan jawaban dari setiap doa dan permohonan kepada Tuhan. Kami tidak pernah berputus asa ya Bapa, sebab janji Tuhan ya dan amin. Apa yang kami rancangkan jauh lebih sempurna dari apa yang Tuhan rancangkan untuk kami. Sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Saudara kami Bobby Saputra yang berulang tahun ke-15, saudara kami Isabel Gloria Angelica yang berulang tahun ke-18, saudara kami Okta Sonia Esmeralda yang berulang tahun ke-26, dan hamba-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang boleh Tuhan berikan melewati pertambahan usia. Berikanlah hikmat, akal budi, dan juga senantiasa kekuatan kesehatan dalam menjalani kehidupan.
bahkan keberhasilan dalam rencana, impian dan harapan. Dan biarlah seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, pasangan dari Bapak Mardi Ampung dan juga Ibu Estu Nerimah yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-31, pasangan Edwin Jino dan Ibu Yulita Tanduh yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-10. Suka dan duka telah mereka alami sepanjang menjalani kehidupan rumah tangga. Namun puji dan syukur kepada Tuhan, atas berkat Tuhan saja mereka boleh memasuki usia pernikahan yang semakin bertambah pada bulan ini. Tuhan yang telah menyertai, memimpin dan melindungi kehidupan rumah tangga. Tuhan juga yang akan menyertai kehidupan rumah tangga mereka di masa-masa yang akan datang. Semakin manis, semakin bahagia sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan tak ada satupun yang dapat memisahkan hubungan suami dan istri ini, kecuali maut saja yang dapat memisahkan. Bapa di sorga, terima kasih juga kami boleh ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Kami boleh saling hidup, bersosialisasi satu dengan yang lain. Biarlah di mana kami tinggal dan berada, kami menikmati kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, saling berbagi, saling bersilaturahmi. Bahkan juga Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur melewati pemerintah yang Tuhan tetapkan untuk mengatur segala sesuatunya. Karena itu kami doakan mereka dalam nama Tuhan, agar mereka mampu memimpin wilayah, tempat, bangsa dan negara kami ini dengan bijaksana, seturut dengan kehendak Bapa di sorga saja. Bahkan juga para pemimpin kami, nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan, agar dapat memimpin dengan arif, adil dan bijaksana. Demikian juga untuk pesta demokrasi tanggal 9 Desember ke depan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Jauhkanlah segala bentuk hal yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama, memecah belah persekutuan kami untuk wilayah Kalimantan Tengah. Sebab kami percaya setiap proses demi proses untuk pilkada Kalimantan Tengah ini berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan. Berikanlah keamanan, jauhkanlah segala bentuk propaganda atau juga kampanye-kampanye hitam yang berupaya untuk memecah belah persekutuan kami. Tapi biarlah kami boleh memilih dengan bijaksana mana yang patut kami pilih. Kami boleh memilih dengan hati nurani, dan kami boleh menggunakan hak pilih kami dengan sebaik-baiknya. Dan kami percaya di atas semuanya itu ada Tuhan yang boleh bekerja, ada Tuhan yang boleh berkarya dan menetapkan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan permohonan doa kami yang jauh daripada sempurna, tetapi Tuhanlah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kepadamu ya Allah Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, sementara persembahan kita serahkan diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 199, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kami undang kita sama-sama berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Nantinya diakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai, memelihara, dan memberkati kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, silakan duduk kembali untuk mengambil waktu saat teduh.